teman-teman, perkenalkan nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi tingkat 1 Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video tentang edukasi panca indera yang terdiri dari penglihatan, pembau, peraba, pendengar, dan penciuman. Kita akan mulai dari indera penglihatan yang terdiri dari sklera, yang berfungsi untuk melindungi bola mata dan memberikan bentuk pada mata. Yang kedua ada konjungtiva yang berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran dan benda asing serta dapat membantu melembabkan mata. Yang ketiga ada kornea yang berfungsi untuk membiasakan cahaya masuk untuk menuju ke mata. Kemudian yang keempat ada pupil yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Kemudian yang kelima ada iris yang berfungsi untuk mengatur ukuran pupil dan memberikan warna pada mata. Yang keenam ada lensa yang berfungsi untuk membiasakan cahaya yang akan masuk ke mata dan dapat membantu dalam memfokuskan dalam penglihatan. Untuk yang ketujuh ada retina yang berfungsi untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang akan dikirimkan ke otak. Yang kedelapan ada saraf optikus yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal listrik dari retina menuju ke otak. Yang kesembilan ada humor aqueous yang berfungsi untuk memberikan nutrisi dan oksigen pada kornea dan lensa mata. Selanjutnya ada mekanisme penglihatan dan penghantaran stimulus. Pada penglihatan yang pertama yaitu ada cahaya, di mana cahaya akan masuk ke dalam mata melalui kornea dan lensa. Yang kedua, cahaya difokuskan pada retina. Yang ketiga, retina dapat mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Yang keempat, sinyal listrik akan dihantarkan ke saraf optikus. Yang kelima, saraf optik atau saraf optikus akan menghantarkan sinyal listrik ke dalam otak. Selanjutnya ada indera peraba. Indera peraba atau organ peraba yang terdiri dari epidermis adalah sebagai lapisan pelindung pertama bagi tubuh manusia atau tumbuhan yang berfungsi untuk mencegah masuknya kuman dan zat berbahaya serta dapat mengurangi kehilangan air dan dapat mencegah dehidrasi. Kemudian yang kedua ada dermis. Dermis meliputi menopang epidermis yang berfungsi untuk melindungi tubuh, mengatur suhu tubuh, menghasilkan keringat dan minyak, serta dapat merasakan sensasi seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Kemudian ada hipodermis. Hipodermis adalah sebagai lapisan pelindung yang berfungsi untuk pengaturan suhu, penyimpanan energi, dan penopang tubuh. Selanjutnya ada mekanisme penerimaan dan penghantaran stimulus. Dimulai dari penerimaan stimulus atau transduksi, di mana rangsangan diterima oleh reseptor spesifik di kulit yang dapat mengubah energi fisik menjadi sinyal listrik. Kemudian ada penghantaran listrik, di mana sinyal listrik berjalan melalui neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang. Kemudian ada transmisi ke otak, sinyal yang diteruskan ke otak melalui jalur saraf sensorik tertentu. Kemudian ada proses di otak atau persepsi, di mana otak akan memproses informasi dan akan diinterpretasikan sebagai sensasi peraba seperti panas, kasar, tekanan, nyeri, dan lain-lainnya. Akan masuk ke dalam indera penciuman yang terdiri dari rongga hidung yang berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar menuju ke tenggorokan dan dapat menuju ke paru-paru. Kemudian ada mucous membran yang berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkan seperti ingus dan lendir. Kemudian ada epitelium olfaktori yang berfungsi untuk mengandung reseptor olfaktori yang mendeteksi molekul bau. Kemudian ada saraf olfaktori yang berfungsi untuk menghantarkan sinyal listrik dan epitelium olfaktori ke dalam otak. Kita akan masuk ke dalam indera perasa yang terdiri dari circum papillae, fungiform papillae, piliform papillae, foliate papillae, lingual tonsil, palatin tonsil. Kemudian terdapat mekanisme penerimaan dan penghantaran stimulus perasa. Yang pertama, molekul kimia dalam makanan atau minuman masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian yang kedua ada molekul kimia terikat dengan reseptor rasa pada permukaan lidah. Kemudian ada reseptor rasa yang memicu sinyal listrik. Kemudian sinyal listrik akan dihantarkan ke saraf wajah. Kemudian saraf wajah akan menghantarkan sinyal listrik ke otak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam panca indera pendengaran yang terdiri dari helix yang berfungsi mengumpulkan suara
dan mengarahkannya ke telinga bagian dalam. Kemudian ada antihelix yang membantu mengumpulkan suara. Tragus berfungsi melindungi telinga dari kotoran dan benda asing. Concha yang berfungsi mengumpulkan suara dan mengarahkannya ke dalam telinga bagian dalam. Kemudian ada temporal musculo yang berfungsi mengatur gerakan telinga. Temporal bone yang berfungsi melindungi telinga dalam. Air canal yang berfungsi menghantarkan suara ke dalam telinga bagian dalam. Kemudian ada membran timpanik yang berfungsi mengubah suara menjadi getaran. Myleus yang berfungsi menghantarkan gerakan ke incus. Incus berfungsi menghantarkan getaran ke stapes. Stapes berfungsi menghantarkan getaran ke cochlea. Kemudian ada semicircular canals yang berfungsi mengatur keseimbangan. Kemudian ada cochlea yang berfungsi mengubah getaran menjadi sinyal listrik, dan vestibular nerve yang berfungsi mengatur sinyal listrik dari cochlea menuju ke dalam otak. Juga mekanisme penerimaan dan penghantaran stimulus pada indera pendengaran. Yang pertama yaitu suara masuk melalui telinga ke dalam air kanal, kemudian suara memicu getaran pada membran timpanik, getaran dihantarkan ke dalam myleus, incus, dan stapes. Stapes akan menghantarkan getaran ke cochlea, cochlea akan mengubah getaran menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihantarkan ke vestibular nerve. Kemudian vestibular nerve akan menghantarkan sinyal listrik ke otak. Selanjutnya terdapat ringkasan isi materi. Nah, di ringkasan isi materi ini terdapat proses penerimaan dan penghantaran stimulus pada 5 indera utama, rangsangan fisik yang diubah menjadi sinyal listrik oleh reseptor, yang diteruskan melalui saraf sensorik lalu dipersepsikan di otak. Kemudian ada indera peraba yang merespons sentuhan melalui reseptor kulit. Kemudian ada indera pendengaran yang mengubah getaran suara pada gendang telinga, dan osikel menjadi sinyal di cochlea serta dapat membantu menjaga keseimbangan melalui semicircular canals. Kemudian ada indera perasa yang mendeteksi zat kimia melalui reseptor pada papilae, lidah, dan indera penciuman menerima molekul bau melalui reseptor pada epitelium olfaktori, dengan seluruh sinyal akhirnya diproses di dalam otak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.